Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Pak Orvan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 11, yaitu KD 3.1 Kemaritiman, yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis wilayah Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, lalu di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini memiliki dampak. Yang pertama ada berdampak terhadap iklim menurut iklim matahari berdasarkan letak lintang Indonesia itu termasuk iklim tropis karena berada di garis khatulistiwa. Lalu memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Ini juga dampak dari letak astronomis. Lalu karena di daerah tropis memiliki 2 musim, maka dari itu jenis floranya pun yaitu hutan tropis. Hutan tropis itu memiliki ciri tumbuhannya atau tanamannya heterogen, beraneka ragam, hijau, terus terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Dan dari letak astronomis tersebut, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, waktu Indonesia Barat, Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing adalah selisihnya 1 jam. Oke, lanjut ya. Selanjutnya letak geografis. Letak geografis Indonesia itu di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menjadi poin positif terhadap Indonesia, ataupun negatifnya juga ada, ancaman bencananya terutama tapi poin positifnya pun juga ada karena di persilangan jalur lalu lintas laut internasional. Lanjut. Selanjutnya letak geologis. Letak geologis ini berkaitan dengan batuan. Nah, ini ada beberapa dampaknya, kayak sumber daya alam, terus ada juga persebaran gunung api, lalu juga ada ancamannya, ada ancaman gempa bumi dan tsunami. Kalau semisal dari letak geologis, Indonesia itu memiliki atau diapit dari 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang ini, lalu lempeng Eurasia yang ini, dan lempeng Pasifik yang ini. Adapun juga lempeng Filipina sedikit di sini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya masih letak geologis, Indonesia itu memiliki atau dilalui 2 pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Yang warna merah ini adalah Sirkum Mediterania, dan yang warna biru ini adalah Sirkum yang Pasifik. Kita bahas dulu yang pertama adalah dari Sirkum Pasifik dulu. Dari Sirkum Pasifik ini dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu naik ke atas ke Sierra Madre, lalu ke pegunungan Rocky, lalu ke Kepulauan Aleut, lalu ke Semenanjung Kamchatka, lalu Kepulauan Jepang, lalu Kepulauan Taiwan, terus ke Filipina, lalu masuk ke Sangitta Laut, Sulawesi Utara, Halmahera, Papua, lalu turun ke Selandia Baru, Samudra Pasifik. Ini Sirkum Pasifik. Lalu yang kedua Sirkum Mediterania. Ini dari sini dari Laut Mediterania meliputi pegunungan Atlas, Pyrenees, lalu Alpenia, Karpatia, Anatolia, Kaukasus, Himalaya, Arakan, Yuma, lalu dari pegunungan di Sumatera dan Jawa, Nusa Tenggara, lalu berada di Laut Banda. Jadi adalah letak geologis Indonesia berada di atau dilalui 2 pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Masih letak geologis. Ini dampak dari letak geologisnya berjejer gunung api yang aktif maupun yang tidak aktif di sini berjejer di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara,
ya, lalu di Sulawesi, Maluku, kecuali Kalimantan ya, ini Kalimantan karena posisinya dia berada di lempeng Eurasia, maka dari itu dia tidak terpengaruh oleh aktivitas vulkanisme. Lanjut ya. Lalu letak geologis juga berdampak terhadap kayanya sumber daya alam, yakni ya dari Melabu sampai ke Papua itu kaya akan sumber daya alam ya, ada aluminium, asbes, aspal, ya batu bara ya, semuanya tersebar di Indonesia. Maka dari itu Indonesia termasuk negara yang cukup kaya terhadap sumber daya alam karena letak geologisnya. Nah, lalu setelah letak kita akan membahas luas wilayah Indonesia ya. Kalau kalian ketahui ternyata Indonesia itu memiliki luas sebesar 5.455.675 km persegi, baik itu pun baik daratan maupun lautan. Dan 2/3-nya ya atau lebih besar lautan, yaitu kurang lebih 3.544.744.000 km persegi ya. Maaf, saya ulangi, 3.544.744 km persegi ya, dan sisanya adalah daratan, jadi lebih luas lautannya. Nah, sekarang kita akan bahas batas wilayah Indonesia. Kalian bisa amati peta di sini. Indonesia itu ada 3 batas ya, ada batas darat, batas laut, dan batas udara. Ini negara-negaranya ya. Langsung kita bahas saja. Ada 3 batas teritorial Indonesia ya. Batas laut nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu laut teritorial, laut landas kontinen, dan ZEE, zona ekonomi eksklusif ya. Kita lewati saja. Kita bahas yang pertama, batas darat. Batas darat di Indonesia itu hanya beberapa negara, tidak semuanya ya. Hanya ada 3 negara, yaitu Papua Nugini ya, itu yang batas timur Indonesia dengan Papua ya. Lalu Timor Leste itu di bagian selatan, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia yang berbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara sekarang ya. Nah, itu batas daratnya. Kalau batas udaranya ini ya menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal ya. Ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sudah dijaga oleh penjaga posnya di udara ya. Batas udara vertikal Indonesia. Batas udara vertikal Indonesia, area udara ketinggian 110 km dan dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Lalu batas horizontalnya yaitu memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Nah, itu ya anak-anak semuanya, materi pengantar yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar.